Selamat datang kembali semuanya. Indonesia dengan cepat memperluas penggunaan energi panas buminya, bertujuan menjadi salah satu produsen teratas di dunia untuk sumber energi yang andal dan terbarukan ini. Terletak di sepanjang cincin api vulkanik, negara ini memiliki akses ke beberapa reservoir panas bumi terkaya di bumi. Hingga saat ini, sebagian besar potensi ini belum dimanfaatkan karena tantangan infrastruktur, keterbatasan pembiayaan, dan kompleksitas regulasi. Sekarang, dengan peningkatan dukungan pemerintah dan investasi internasional, proyek-proyek panas bumi baru bergerak maju dengan kecepatan rekor. Insinyur dan Perencana Energi Indonesia berfokus pada pembangkit listrik skala besar dan sistem modular yang cocok untuk penyebaran di pedesaan. Pendekatan ini memungkinkan negara untuk memenuhi peningkatan permintaan listrik, sambil mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil impor. Percepatan pengembangan panas bumi menandai tonggak penting dalam strategi transformasi energi Indonesia yang lebih luas, dan menempatkan negara ini sebagai pemimpin dalam pembangkit listrik bersih di seluruh wilayah Asia Pasifik. Sistem panas bumi Indonesia dimulai dengan identifikasi sumber panas bawah tanah yang terletak di daerah vulkanik. Daerah-daerah ini dipetakan menggunakan survei geologi, citra satelit, dan pelacakan aktivitas seismik. Insinyur mengebor sumur eksplorasi untuk menentukan suhu, kedalaman, dan tekanan reservoir bawah tanah. Jika suatu lokasi terbukti layak, sumur produksi dibor ke zona panas. Air atau uap yang muncul secara alami, kemudian ditarik dari sumur-sumur ini dan digunakan untuk menggerakkan turbin. Pemetaan yang akurat sangat penting untuk menghindari sumur kering dan untuk memastikan hasil yang konsisten. Beberapa sumur biasanya diatur dalam kelompok untuk menyediakan aliran yang andal dan redundansi jika terjadi pemeliharaan atau kegagalan. Panas yang diambil dari cadangan bawah tanah bisa berupa uap kering atau air panas. Dalam sistem uap kering, uap langsung dialirkan ke turbin yang mengubah energi panas menjadi gerakan mekanis. Dalam sistem air panas, air harus dipisahkan terlebih dahulu menjadi uap dan air asin menggunakan pemisah kilat. Proses kilat melibatkan pengurangan tekanan pada air panas, sehingga sebagian darinya menguap dengan cepat. Uap yang dihasilkan menggerakkan turbin, sementara air asin yang tersisa didinginkan dan disuntikkan kembali ke dalam cadangan. Metode lingkaran tertutup ini membantu menjaga tekanan cadangan dan mencegah pembuangan ke lingkungan. Pembangkit listrik tenaga panas bumi siklus Wiener adalah desain umum lainnya yang digunakan dalam proyek panas bumi di Indonesia. Sistem ini cocok untuk sumber daya bersuhu sedang yang tidak dapat menghasilkan uap secara langsung. Cairan panas bumi dialirkan melalui penukar panas, yang memindahkan panasnya ke cairan kerja sekunder dengan titik didih yang lebih rendah, seperti isobutana. Cairan ini menguap dan memutar turbin, lalu mengembun dan kembali ke penukar panas. Air panas bumi tidak pernah bersentuhan dengan turbin. Desain ini memungkinkan penggunaan sumber panas yang efisien, yang tadinya dianggap terlalu lemah, memperluas jumlah lokasi panas bumi yang layak di Indonesia. Turbin yang digunakan di pembangkit listrik panas bumi dirancang khusus untuk beroperasi di bawah kondisi panas dan kelembaban yang berkelanjutan. Turbin uap harus mampu menangani perubahan tekanan yang cepat, kandungan mineral dalam uap, dan gas korosif seperti hidrogen sulfida. Bilah-bilahnya terbuat dari paduan baja tahan karat berkekuatan tinggi, dan casing turbin dilengkapi dengan segel dan insulasi untuk meminimalkan kehilangan energi. Sistem kontrol memantau suhu, tekanan, dan kecepatan putaran, memungkinkan penyesuaian secara langsung. Efisiensi turbin sangat penting untuk keseluruhan output pembangkit. Jadi pemeliharaan rutin dan pelacakan kinerja dilakukan untuk mencegah penurunan efisiensi seiring waktu. Untuk mengubah energi mekanik dari turbin menjadi listrik, pembangkit listrik tenaga panas bumi menggunakan generator sinkron. Mesin-mesin ini terhubung ke poros turbin dan berputar pada kecepatan yang tepat untuk menjaga keluaran frekuensi yang konsisten. Pengatur tegangan dan trafo mengkondisikan listrik agar sesuai dengan persyaratan jaringan listrik lokal atau nasional. Generator juga harus dilindungi dari panas, kelembapan, dan getaran. Sistem pendingin, baik berbasis udara maupun berbasis air, digunakan untuk menjaga generator tetap dalam suhu operasi yang aman. Pemantauan waktu nyata memastikan keluaran tetap stabil, dan sistem cadangan tersedia jika terjadi fluktuasi yang dapat merusak infrastruktur yang terhubung. Cairan panas bumi yang sudah dingin dan air asin sisa dari proses biasanya disuntikkan kembali ke dalam waduk bawah tanah yang sama melalui sumur terpisah. Ini adalah langkah lingkungan dan operasional penting yang membantu menjaga sumber daya.
Tanpa injeksi ulang, waduk bisa mengalami kehilangan tekanan atau penipisan seiring waktu. Sumur injeksi dirancang untuk meminimalkan kejutan termal dan penyumbatan. Insinyur memantau suhu dan keseimbangan kimia cairan yang disuntikkan kembali untuk menghindari kerusakan batuan di sekitarnya atau menyebabkan kerak mineral. Injeksi ulang yang dikelola dengan baik memastikan keberlanjutan ladang panas bumi dan membantu mengurangi aktivitas seismik yang diinduksi. Kendali jarak jauh dan teknologi otomatisasi memainkan peran yang semakin penting di pembangkit listrik tenaga panas bumi di Indonesia. Sistem ini menggunakan sensor dan pengendali logika yang dapat diprogram untuk memantau setiap tahapan produksi energi. Data dari laju aliran, sensor suhu, dan pengukur tekanan dikirim ke ruang kendali terpusat, di mana operator dapat menyesuaikan parameter tanpa harus berada di lokasi. Kemampuan jarak jauh ini mengurangi kebutuhan akan tenaga manual, meningkatkan keamanan, dan memungkinkan respons yang jauh lebih cepat terhadap anomali. Algoritma pemeliharaan prediktif bahkan dapat mengantisipasi kegagalan peralatan sebelum terjadi. Teknologi ini membantu meningkatkan waktu operasional dan mengurangi biaya operasional di seluruh fasilitas panas bumi yang tersebar secara geografis. Lokasi panas bumi di Indonesia sering menghadapi medan yang menantang dan risiko seismik. Untuk mengatasi kondisi ini, para insinyur merancang infrastruktur fleksibel yang dapat beradaptasi dengan pergerakan tanah dan pemuaian termal. Pipa dibangun dengan sambungan ekspansi dan insulasi untuk mengatur suhu yang berfluktuasi. Pondasi untuk alat berat diperkuat untuk mencegah penurunan atau kerusakan akibat getaran. Stasiun pemantau melacak aktivitas seismik dan integritas struktural, memungkinkan pemutusan cepat jika diperlukan. Tindakan perlindungan ini sangat penting di negara dengan aktivitas gunung berapi dan gempa bumi yang tinggi. Membangun infrastruktur yang tangguh, memastikan keandalan penyaluran energi jangka panjang, dan meminimalkan risiko gangguan yang mahal. Infrastruktur transmisi menghubungkan pembangkit listrik panas bumi ke konsumen perumahan, komersial, dan industri. Karena banyak lokasi panas bumi berada di daerah terpencil atau pegunungan, jalur transmisi tegangan tinggi diperlukan untuk meminimalkan kehilangan daya jarak jauh. Trafo penaik tegangan meningkatkan tegangan untuk perjalanan yang efisien melintasi jalur transmisi, dan trafo penurun tegangan menguranginya untuk penggunaan lokal. Gardu induk memantau aliran listrik, mengisolasi gangguan, dan menyeimbangkan beban antara bagian-bagian jaringan yang berbeda. Indonesia berinvestasi dalam memodernisasi sistem transmisinya untuk mendukung integrasi lebih banyak pembangkit listrik panas bumi. Peningkatan ini meningkatkan keandalan dan mempersiapkan jaringan untuk peningkatan output energi bersih di masa depan. Di masa depan, Indonesia mungkin akan mengembangkan sistem panas bumi yang sepenuhnya modular, yang dapat dengan cepat dipasang di daerah terpencil atau pulau tanpa akses ke jaringan listrik besar. Sistem ini akan mencakup rig pengeboran yang ringkas, pembangkit siklus biner mandiri, dan modul kontrol otomatis yang ditempatkan dalam unit prefabrikasi. Semuanya bisa diangkut dengan truk, kapal, atau helikopter, dan dipasang dalam hitungan minggu, bukan tahun. Setelah beroperasi, sistem ini dapat memberi daya pada klinik pedesaan, sekolah, atau industri kecil, hanya dengan menggunakan panas bumi lokal. Dikombinasikan dengan koordinasi jaringan pintar dan penyimpanan baterai, unit modular semacam itu dapat membantu Indonesia melistriki provinsi-provinsi terluarnya, sambil mengurangi ketergantungan pada sumber energi luar negeri dan infrastruktur terpusat. Jika momentum ini terus berlanjut, Indonesia mungkin tidak hanya akan mencapai tujuan energi domestiknya, tetapi juga mengekspor keahlian dan teknologi panas bumi ke seluruh wilayah. Proyek panas bumi di masa depan dapat mencakup sistem hibrida yang menggabungkan panas bumi dengan tenaga surya atau biomasa, meningkatkan efisiensi dan keandalan untuk masyarakat yang tidak terjangkau jaringan listrik. Sistem kontrol digital canggih sedang dipertimbangkan untuk mengoptimalkan hasil panas dan mengurangi biaya operasional. Seiring dengan pertumbuhan jaringan fasilitas panas bumi, Indonesia dapat menggunakan daya dasar yang stabil ini untuk mendukung manufaktur baterai, mobilitas listrik, dan pengembangan industri di daerah-daerah yang sebelumnya kurang terlayani oleh jaringan listrik. Dengan keuntungan geologisnya, yang kini diimbangi oleh kemauan politik dan kemampuan teknis, Indonesia mengubah sumber daya alam menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Terima kasih banyak sudah menonton. Silakan suka dan berlangganan.